Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Dentari dengan NPM 22755067. Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, dan penyajian yang ada di dalam laporan keuangan ini sudah terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan. Berikut ada tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas suatu perusahaan, yang dapat bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Berbagai macam keputusan dapat diambil melalui informasi dari laporan keuangan ini, dimulai dari keputusan yang akan diambil oleh pemerintah, masyarakat, investor, kreditor, maupun pemilik dari suatu perusahaan atau manajemennya. Dalam PSAK 1 mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan yang wajib dibuat oleh entitas yang terdaftar di Bursa Efek. Jika suatu perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka suatu periode penyusunan laporan keuangannya akan diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam setiap triwulan dan di-upload ke publik dan tidak wajib diaudit. Jika suatu laporan keuangan itu disusun dalam suatu periode per tahun, maka laporan tersebut wajib diaudit. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan dalam PSAK 1. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, informasi komparatif periode terdekat sebelumnya. Yang ketujuh, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ini dapat dilakukan oleh perusahaan yang menerapkan standar akuntansi yang bersifat retroaktif dan melakukan koreksi terhadap kesalahan di dalam laporan keuangan. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar akuntansi yang memuat peraturan dan praktik tertentu yang wajib diterapkan oleh suatu entitas dalam melakukan penyajian atau penyusunan laporan keuangannya. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Entitas menyajikan laporan keuangan ketika pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau reklasifikasi. Dalam hal ini, entitas dapat menyajikan laporan keuangannya pada yang pertama, akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Selanjutnya, ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan sistematis yang mengenai aset, kewajiban, serta ekuitas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
Laporan posisi keuangan yang sering disebut neraca atau balance sheet ini di dalamnya memuat aset, dan aset itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu aset tetap dan aset lancar. Aset lancar itu merupakan aset yang likuiditasnya kurang dari 12 bulan, sedangkan aset tetap atau aset tidak lancar yang likuiditasnya melebihi 12 bulan atau penggunaannya. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban ini juga terbagi menjadi dua, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan. Sedangkan kewajiban jangka panjang itu dapat diselesaikan dengan jangka waktu melebihi 12 bulan. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas ini termasuk modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Laporan laba rugi ini dapat digunakan untuk melihat apakah perusahaan yang kita sedang jalankan sekarang ini itu mendapatkan laba atau malah kita rugi dalam menjalankan suatu bisnis. Yang selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dalam transaksi keuangan pemilik modal. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam laporan arus kas, ini terbagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas pendanaan. Yang ketiga, aktivitas investasi. Selanjutnya, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Sekian penjelasan atau penjabaran materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.